Teisme diambil dari kata teis yaitu percaya adanya Tuhan, ateis artinya tidak percaya kepada Tuhan. Diambil dari bahasa Inggris tentunya ya. Dan mazhab manusia terkait dengan adanya Tuhan ada beberapa mazhab. Yang pertama adalah teisme al-madhabul uluhi kalau bahasa Arabnya. Teisme itu percaya adanya Tuhan ya. Percaya adanya Tuhan. Dan ini adalah hukum asal manusia. Hukum asal manusia ya. Hukum asal manusia. Tidak ada manusia kita dapati kecuali percaya ada pencipta, ada sesuatu kekuatan di balik alam semesta ini. Ya. Maka sebagian berkata kita pergi ke tempat manapun mungkin kita mungkin tidak dapat pasar, tapi kita akan dapat kuil tempat ibadah. Agama apapun, yang penting ada kuil menunjukkan mereka percaya adanya apa? Tuhan. Dan karena ini sesuai dengan fitrah manusia diciptakan dengan percaya ada pencipta. Adapun mazhab ateis adalah arid, dia datang belakangan. Datang belakangan. Oleh karenanya teisme percaya adanya Tuhan, entah Tuhannya satu, Tuhannya dua, entah Tuhannya banyak, percaya adanya Tuhan itu adalah hukum asal manusia. Bahkan Yunani kuno percaya ada Tuhan ya. Dewa-dewa yaitu yang mereka yakini dewa-dewa tersebut tinggal di Gunung Olympus ya. Pimpinan mereka misalnya dewa Zeus dan dewa-dewa macam-macamnya. Dan mereka percaya adanya Tuhan, ada kekuatan di balik ini. Dan demikian juga secara umum tokoh-tokoh Yunani seperti Aristoteles, sebelumnya Plato dan setelahnya Plotinus dan juga sebelumnya Socrates, kemudian Plato, Aristoteles, Plotinus, mereka semua membahas tentang namanya metafisika, yaitu ma wara'al alam, bahwasanya di balik alam ini ada suatu kekuatan yang luar biasa yang merupakan sumber alam semesta. Intinya mereka berbicara tentang adanya Tuhan. Ini hukum asal, hukum asal. Yang kedua disebut dengan mazhab deism. Deism ini mazhab rububi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan ini maksudnya Tuhan sudah mencipta alam dengan sempurna. Alam dan aturan-aturannya dengan sempurna. Sehingga tidak perlu campur tangan lagi. Sehingga tidak perlu campur tangan lagi. Tidak perlu ngatur-ngatur lagi. Jadi kata mereka ibarat seorang bikin jam. Setelah jamnya jadi sudah ditinggal, jamnya jalan sendiri. Enggak usah lagi ngotak-ngatik. Sehingga mazhab ini, deism ini, meskipun sepertinya percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak percaya dengan konsekuensi Tuhan. Ya, menolak konsekuensi Tuhan. Adanya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tersebut tidak ngatur lagi. Ya sudah tidak ngatur, ngapain jadi Tuhan? Ya, tidak ada urusan lagi dengan apa yang terjadi di alam semesta. Makanya mereka tidak beriman dengan adanya Nabi. Tidak ada Tuhan kirim Nabi. Tuhan kirim kitab suci itu enggak ada. Kata mereka enggak ada. Tuhan ada tapi sudah selesai urusannya. Ya, sampai ada buku yang ditulis di antara mereka, Tuhan telah membunuh dirinya sendiri. Buku-buku seperti itulah. Artinya Tuhan bunuh diri selesai. Habis ciptakan bunuh diri ya, atau Tuhan telah mati. Tuhan telah apa? Mati. Mereka ada bikin buku Tuhan telah mati. Sudah selesai. Tugas Tuhan sudah selesai. Ini intinya ini sebenarnya mengakui sama Tuhan tapi seperti tidak ada Tuhan. Karena Tuhan sudah mati atau Tuhan sudah tidak berfungsi lagi, ya sudah seakan-akan tidak ada Tuhan, maka digolongkan dalam ateisme. Dan mereka mengatakan mereka menolak agama. Agama itu hanyalah tipuan yang apa namanya dilakukan oleh para agamis ya, pendeta-pendeta, pasar-pasar untuk membodoh-bodohi masyarakat. Sehingga mereka menolak adanya ikut campur Tuhan ya. Ini misalnya kita dengar seperti perkataan sebagian orang liberal ketika mereka melegalkan homoseksual, ketika dibantah kata dia ngapain Tuhan ngurus masalah ecek-ecek seperti ini. Enggak usah, ini bukan urusan Tuhan. Tuhan enggak ngurus kayak gini-gini ya. Mirip-mirip dengan apa? Deism. Ada Tuhan tapi ini bukan urusan apa? Tuhan ya. Intinya mereka menolak konsekuensi Tuhan seperti Tuhan tidak sempurna. Konsekuensi Tuhan terusnya Tuhan sempurna, Tuhan mengatur, itu konsekuensi Tuhan. Jadi Tuhan ada tapi tidak ada konsekuensinya. Ya percuma, sama dengan tidak ada Tuhan. Itu namanya madhab deism.
Atau dalam bahasa Arab disebut al-madhab ar-rububi. Ar-rububi. Rob ada tapi tidak ada fungsinya. Rob ada tapi tidak ada fungsinya. Ya. Taib, yang kita bahas ini yang penting adalah ateisme, al-ilhad. Sebelumnya istilah al-ilhad sendiri ini sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi kalau kata ilhad digunakan oleh para ulama zaman dahulu, bukan maksudnya tidak percaya Tuhan. Tapi ketika para ulama dahulu menggunakan istilah al-ilhad, maksudnya adalah kelompok atau firqah yang memiliki penyimpangan besar tentang masalah akidah. Maka dikatakan mulhid. Ya, seperti Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan bab qatru al-khawarij wal muhidin idza uqimat alaihimul hujjah, atau maknanya seperti itu, yaitu bab tentang membunuh orang khawarij dan mulhidin. Mulhidin maksudnya apa? Orang-orang yang menyimpang dalam akidah, tapi bukan ateisme, paham? Jadi istilah ilhad di zaman para ulama ada, tapi bukan maksudnya ateisme, tapi maksudnya penyimpangan akidah yang besar. Oleh karenanya seperti Ad-Darimi juga membantah al-mubtadi'ah, kata dia ratal al-mulhidin. Mulhidin maksudnya orang-orang yang menyimpang dalam akidah dengan penyimpangan yang besar. Oleh karenanya yang mengatakan bahwasanya wahdatul wujud, Tuhan bersatu dengan makhluk, dikatakan mulhid. Wahdatul wujud mengakui ada Tuhan atau tidak? Mengakui, dia bukan ateisme, tapi dia mengatakan Tuhan bersatu dengan apa? Makhluk. Maka dikatakan oleh para ulama dengan mulhid. Demikian juga muncul istilah mulhidin kepada zanadiqah, orang-orang zindik. Orang zindik, orang munafikin, ya, yang dikatakan juga mulhid oleh para ulama. Jadi kalau ada istilah ilhad, mulhidin di buku-buku ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, jangan dipahami apa? Ateis, tapi dia umum. Itu orang-orang terjumus dalam penyimpangan besar dalam akidah, bisa jadi di antaranya ada yang mengingkari adanya Tuhan, bisa jadi. Tapi kalau kita maksudnya ilhad sekarang ini, maksudnya adalah ateisme, yang mengingkari adanya Tuhan. Taib, kalau kita mau definisikan apa itu ateisme agar bisa mencakup seluruh, maka kita bilang ateisme itu hilangnya keimanan tentang adanya Tuhan. Ateisme itu apa? Hilangnya keimanan akan adanya Tuhan, atau konsekuensinya kalau kita memasukkan deism rububi, ya, dia tidak yakin, hilangnya keyakinan, hilangnya keyakinan, ya boleh kita keyakinan akan adanya Tuhan. Taib.